Selamat pagi anak-anak dan selamat pagi untuk mama dan papa. Selamat belajar kembali ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu mampu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup yang pertama adalah manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Mari dengarkan. Ciri-ciri makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, ketiga mengalami pertumbuhan, 4 berkembang biak, 5 makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Miss akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi dua, yaitu bergerak aktif. Proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya, contohnya berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya seperti jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan yang keempat, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Yang kedua adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen yaitu O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida yaitu CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Nah, sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Seperti pada gambar berikut ya. Nah, berikut adalah alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan stomata, dan kecebong bernapas menggunakan insang. Nah, setelah kecebong ini menjadi katak dewasa akan bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia akan dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup pada manusia dimulai dari embrio akan menjadi janin, setelah menjadi janin akan menjadi bayi, setelah itu anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian akan menjadi lansia atau lanjut usia. Nah, setelah ini akan meninggal. Oke, begitulah siklus daur kehidupan manusia.
Nah, berikutnya Ibu akan berikan contoh gambar pertumbuhan makhluk hidup pada hewan yaitu ayam. Kamu perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian berikut adalah daur hidup kucing. Dimulai dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Berikut contoh pertumbuhan makhluk hidup pada tumbuhan, dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Berikut adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara melahirkan dan bertelur. Melahirkan itu ada sapi, kerbau, kucing, anjing, dan manusia juga melahirkan ya. Kemudian bertelur yaitu ayam, bebek, ikan, burung, dan angsa. Kemudian yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih dan tidak tertutup, maka akan mempengaruhi pada kesehatan tubuh kita. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda, seperti contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Seperti pada gambar anak yang Ibu tampilkan ya. Nah, contoh berikutnya adalah daun putri malu. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Contoh berikutnya, landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk tak hidup. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Salah satu cara bersyukur kita kepada Tuhan adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Tuhan dengan ikhlas. Nah, paling utamanya dalam kondisi COVID-19 ini, kamu tetap jaga kesehatan, yaitu sering berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Sekian penjelasan dari Miss. Semoga apa yang kamu dengarkan kamu dapat menyimak dan mempelajarinya. Jika kamu ada yang belum paham, silakan tanya langsung kepada Miss wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih.